Pada sisi yang kedua ini saya mengajak kita berpikir mengenai satu topik tentang apologetika kepada orang yang tidak percaya atau apologetics to unbeliever. Ya, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, apologetika ini saya sudah katakan tadi, yaitu mempertanggungjawabkan iman kita. Iman kita kepada Alkitab, iman kita kepada Kristus, pada Roh Kudus, iman kita kepada firman-Nya, iman kita kepada providensi atau pemeliharaan Allah. Iman itu iman yang kita pahami, bukan sekedar berbicara iman tanpa understanding. Iman yang dipahami dan pemahaman itu harus yang diimani. Nah, memang ini bahasa saya, istilah yang saya susun berapa tahun di silam, bahwa iman orang percaya itu harus dipahami. Jangan bilang iman, bicara iman, tapi dia tidak bisa pahami apa yang dibicarakan itu. Dan juga pemahaman itu harus diimani, sehingga bukan hanya pengetahuan sebagaimana pengetahuan umum, tapi pengetahuan spesial. Kenapa? Karena pemahaman yang diimani. Saya memahami kehendak Allah dan saya imani kehendak Allah. Itu maksudnya. Saya mengajak kita membuat klasifikasi dulu. Bagaimana berapologetika kepada orang yang belum percaya. Kita tidak merendahkan mereka dan tidak bermaksud untuk menyebut mereka kafir. Tidak ada itu, dalam Alkitab tidak ada. Ada, tapi istilahnya harus dimengerti dalam konteks. Pak, dalam kitab dalam beberapa kitab Alkitab ada tulisan kafir. Tapi tidak mengatakan, kafir kamu, kafir. Bukan untuk meneriak-neriakkan orang lain kafir. Tetapi itu semua terjemahan yaitu orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Ya, oke. Sekarang saya klasifikasi dulu. Seperti atau siapakah atau kelompok manakah yang kita bisa kategorikan atau klasifikasikan sebagai unbeliever atau orang yang tidak percaya. Yang pertama jelas ateis. Ateis adalah orang yang tidak percaya. Ateis yang mana? Ateis yang saya sebut komunitas. Apa itu? Tapi kan seperti Rusia kan banyak gereja di sana. Di Laos juga secara pemerintahan adalah negara komunis. Tapi agama Buddha di Laos. Jadi tidak ada yang namanya negara ateis. Ateis lebih cenderung pada komunitas. Ya, ada kelompok tertentu, komunitas tertentu. Dan yang paling banyak dijumpai ateis itu di dunia pendidikan, di universitas. Pada abad modern yang lalu ya, sekarang abad postmodern, pasca modern, kecenderungan orang-orang ilmuwan atau para saintis, ya para pemikir, pasti mereka cenderung ateis. Kenapa? Karena bertentangan dengan hukum ilmu atau hukum filsafat. Kalau kita berfilsafat namun masih berAllah, masih percaya Allah, kita bukan ilmuwan. Karena kita ilmuwan itu harus objektif. Sedangkan Allah itu kan tak terlihat, tak terukur, tak teraba. Jadi memang ateis itu banyak dalam konteks komunitas dan juga dalam konteks perguruan tinggi atau universitas. Kalau mau cari di sana maksudnya. Yang kedua, non-Christian religion atau non-Christian belief, kepercayaan non-Christian. Itu yang kita sebut unbeliever, bukan kafir. Kita menyebutnya tidak percaya. Jangan juga mengatakan belum percaya. Kita tidak punya hak bicara belum percaya. Yang kita bisa sebut yaitu mereka tidak percaya. Itu netral. Ya, netral itu bahasa unbeliever itu netral. Tidak percaya, kita percaya. Dan kita percaya pun juga bukan karena prestasi kita kan, melainkan karunia Tuhan. Yang ketiga yaitu Kristen nominal atau orang Kristen hanya nama Kristen tetapi tanpa Kristus. Jadi yang namanya unbeliever, orang yang tidak percaya itu adalah orang Kristen tetapi tanpa percaya Kristus.
Dari mana Bapak tahu bahwa mereka nggak percaya Yesus Kristus? Satu, nampak pada kehidupan mereka hidup dalam masih kedukun-dukun, masih percaya mantra, masih percaya kekuatan-kekuatan gaib, masih percaya berhala-berhala. Itu Kristen. Tapi masih percaya berhala. Itu namanya nominal Christian. Atau mereka orang Kristen namun hidup dalam penipuan, hidup dalam kejahatan. Mereka pun disebut nominal Kristen. Nah, ketiga klasifikasi saya ini, saya menyebut mereka non-theism atau non-theisme. Ya, yang saya sebut tadi kan, teisme tadi itu kan transenden, imanen. Ya, tak terbatas dan membatas diri. Tak bernama tapi menamai dirinya sendiri. Itu namanya teisme. Oke, ini klasifikasi yang namanya orang tidak percaya. Berarti di dalam tubuh kekristenan ada orang tidak percaya. Dan itu dari nampak pada buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Yaitu tidak menghasilkan buah-buah Kristus. Nah, kalau non-Kristen bisa diklasifikasi deisme, panteisme, ini Hindu, Buddha, panenteisme, dan masih banyak lagi isme yang lain. Dan ada kelompok yang mengatakan bahwa Islam itu deism, karena hanya percaya Allah itu transenden, tidak pernah Allah itu hadir di mana-mana. Kalau panenteisme itu Allah itu hadir di mana-mana, dan di mana-mana itu Allah. Ya, ini kontras ya. Kalau deisme itu percaya pada Allah yang menentukan segala sesuatu, tidak bisa terjangkau dan tidak menjangkau kita. Maka itu dikenal dengan fatalisme atau kodrat atau ya sudah nasib. Ya. Sedangkan panteisme itu pan itu banyak Allah. Allah apa saja, pohon bisa jadi Allah. Saya pun bisa jadi Allah. Ya, itu. Lalu panenteisme mirip dengan panteisme, tetapi sekali saja Allah bekerja lalu Allah membiarkan itu berlangsung secara alamiah. Dan masih banyak lagi isme-isme yang lain. Nah, Kristen itu teisme. Jadi teisme bukan ateisme, bukan non-teisme, dan tetapi teisme. Sudah dibahas tadi. Nah, garis besar materi saya, pertama, saya perlu mengajak kita mengerti dulu, mengerti apologetika itu apa. Kemudian mandat apologetika, mengapa harus berapologetika. 3, keharusan. Tadi mandat harus berapologetika, tidak mungkin tidak. Orang percaya wajib, bukan wajib juga, mestinya berapologetika. Oke. Lalu yang ketiga, keniscayaan. Memang satu apologetika itu satu keharusan. Baik bagi orang yang tidak percaya sebenarnya juga bisa berapologetika, yaitu memberi jawaban yang jujur. Memberi jawaban apa adanya, jujur, itu namanya apologetika. Ya. Karena apologetika itu istilah umum, bukan istilah Kristen. Itu apologize, kan? Bahasa Inggris apologi. Ya, saya minta maaf, apologize ya, menyampaikan permohonan maaf. Pokok yang keempat, pengertian apologetika. Yang kelima, hukum logika dalam berapologetika. Ada hukumnya. Dan yang terakhir, pertanyaan dan jawaban tentang core business, core issue, core faith, core of faith dalam berapologetika. Jangan bertanya sesuatu yang tidak mematikan. Kalau saudara menembak perang ya, tembak lengan, belum tentu mati. Demikian pula berapologetika. Kalau berapologetika, jangan hanya membuat orang tambah kebal, keras hati. Tapi berapologetika sampai membuat orang tak berdaya, sehingga dia berpikir, memang jalan yang saya tempuh selama ini sudah salah. Saya harus mencari jalan lain. Itu kalimat dia. Semoga dia dicari Tuhan. Artinya, speaking in defense or giving reason. Atau berbicara untuk membela. Atau memberikan alasan. Mengapa datang terlambat? Berikan alasan. Karena ditahan istri.
Saya sudah mau keluar pintu, ditahan. Minta uang belanja. Bercanda. Tapi kan apapun alasan itu. Tapi tidak beralasan, artinya mengada-ada. Apologetik itu harus jujur. Tidak boleh mengada-ada dan tidak boleh mengarang-arang gitu. Tetapi betul-betul apologetik itu menuntutkan kejujuran. Ya. Dan defense itu atau reason itu memang reasonable. Reason itu harus reasonable. Dalam bahasa kasarnya masuk akal. Tapi sebenarnya artinya dapat diterima. Reasonable itu ya dapat diakui, dapat diterima. Nah, apologi dalam bahasa Inggris apologize itu permohonan maaf, apologi ya. Artinya memberi alasan atau pendapat dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa menggunakan kaos seperti ini? Mengapa menggunting rambut dengan pola seperti itu? Ya, kasih jawaban. Itu apologetik. Mengapa masak tanpa garam? Jadi semua hal pasti apologetis. Ya, semua tidak karena jawaban atas jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi dia berkenaan dengan iman. Wow. Ya, apologetik ini mengapa percaya Yesus? Gitu loh. Mengapa percaya Yesus? Ya karena dia baik. Dangkal sekali itu loh. Mengapa percaya Yesus? Karena dia juru selamatku. Dangkal juga. No. Memang dangkal. Mengapa percaya Yesus? Karena dia menyelamatkan saya. Dangkal. Saya tidak katakan salah. Tapi dangkal. Mengapa percaya Yesus? Karena dia Allah. Nah, tepat. Allahku dangkal. Allah segala yang ada. Ini tepat itu. Jangan hanya Allahku, kecil sekali. Kita mengklaim dia Allahku. Enggak, Allah semua yang ada. Karena tidak ada yang ada tanpa Allah. Kenapa? Dia pencipta. Nah, jadi, why I believe in Christ Jesus? Why? Because He is God. And then He is my God. God who saved me. Nah, urutan itu loh. Baru Allah yang menyelamatkan saya. Jangan pertama-tama, nggak salah juga, hanya nggak nyangkut, nggak apa itu, nggak cocok itu. Ya, mengapa percaya Alkitab? Ini pemberian mama saya. Waktu saya tinggalkan Manado ke Jakarta, dititipkan Alkitab kecil warna biru. Jadi mengapa percaya Alkitab? Karena pemberian mama. Itu kampungan. Mengapa percaya Alkitab? Ya, kalau jawabannya karena Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis dan Alkitab itu kita bisa menjelaskan. Maka itu pemahaman yang diimani dan iman yang harus dipahami. Ya, oke, lanjut. Perkembangan selanjutnya, apologetika meluas dia menjadi mata kuliah. Sebenarnya bukan mata kuliah, tapi dia meluas menjadi mata kuliah, bahkan menjadi jurusan. Lalu menyempit hanya apologetika pembelaan iman. Keliru. Selama ini di dalam kekristenan ada orang berpendapat bahwa mari kita membela iman. Memang ada aspek bahwa apologetika itu membela iman. Kalau Bapak Ibu mau bilang saya iman, apologetika itu adalah membela kebenaran. Itu pahlawan kesiangan. Enggak ada, kita tidak pernah membela kebenaran. Ya. Polisi-polisi kan bilang membela kebenaran itu gara-gara film Superman itu. Ya, gara-gara film Superman. Kita sebenarnya sudah benar, nggak perlu dibela. Sudah adil, tinggal ditegakkan. Jadi kita tidak pernah menjadi pembela kebenaran, pembela keadilan, tetapi kita menjadi penegak keadilan dan penegak kebenaran. Itu yang benar, bahasa yang benar. Kita selama ini cenderung membahasakan bahasa yang kurang sesuai. Oke. Sayangnya melenceng. Tadi ini meluas, menyempit, lalu melenceng. Apologetika adalah perdebatan. Salah, itu melenceng. Apologetika tidak berdebat. Bapak aja sudah berdebat. Kan saya nggak ada teman.
ini memang baru makan tadi. Tidak berdebat, mati debat kusir sampai panas-panas. Janganlah menyerang kepalsuan. Nah, apologetika itu bisa membela pemahaman orang tentang iman karena bisa lemah, dan juga bisa menyerang. Apa yang diserang? Kepalsuan, bukan orang. Kita tidak pernah menyerang orang yang tidak percaya. Tapi yang kita serang kepalsuan yang menguasai orang itu. Saya akhir ini banyak membukakan mengenai ketimpangan bernegara Indonesia. Wah, saya sedih. Ketimpangan bernegara. Sekali saya berkata, Jokowi bagus, tapi belum seperti yang diharapkan oleh Pancasila. Saya nggak bilang oleh harapan oleh saya. Saya nggak bicara diharapkan oleh PDIP. Enggak. Diharap oleh konstitusi. Bukan karena janji-janji kampanyenya banyak yang belum tergenapi. Bukan itu. Itu kan gampang aja. Tapi bagi saya, tetapi nggak ada yang baik selain dia dalam kenyataan gitu. Tapi kita berpikir harus lebih. Jangan terpuaskan dengan Jokowi gitu loh. Kita berterima kasih Tuhan pakai dia. Tapi apakah dia sudah presiden yang oke dan kita tidak perlu lagi yang lain? Nggak bisa. Kita masih menantikan satu sosok lagi yang pertama benar-benar menjunjung tinggi konstitusi. Angka gangguan kebebasan beragama di Indonesia justru paling banyak di masa 10 tahun terakhir ini. Saya punya data. Penutupan gereja, pembakaran gereja, angka justru pada 10 tahun terakhir ini. Jadi saya bicara begini karena data. Ya, dan data itu data disertasi, bukan data kumpul-kumpul itu ya. Data yang memang harus dipertanggungjawabkan. Nah, bukan berarti saya sentimennya dia. So far, he's better. Dia lebih bagus. Ya. Tapi sekali lagi sebagai seorang yang anak bangsa dan belajar kebenaran, saya melihat, ya mohon maaf, ya belum maksimal lah. Oke ya, lanjut ke gereja hari Minggu. Kalau ya soalnya nggak enak yang lain ke gereja, saya enggak. Benar mendasar. Kenapa? Enak ketemu teman di gereja, nggak salah itu kan benar toh. Tapi kan nggak mendasar tuh. Sebab kalau saya nyanyi di rumah, dimarah suami. Kalau di gereja nggak ada yang marah. Saya ke gereja lah. Itu kan tidak mendasar gitu. Jadi please jangan menjawab dengan jawaban yang tidak mendasar. Apapun pertanyaan kita mengenai suami, istri, anak, negara, belanja apa saja, ya mengapa pelihara kucing? Ayo, kalau ada alasan mendasar, istri saya, dia ada tuh. Istri saya kepengen kucing. Setiap kali kami ini dia mampir pasti kucing. Ya. Tapi kan di sana kan nggak boleh pelihara kucing. Jadi ada syukurlah. Makanan kucing bisa saya makan daripada kasih kucing. Nah, gini. Tapi ya, apa alasan mendasar perlu pelihara kucing gitu? Ya. Karena kalau banyak tikus, boleh mungkin kan, tapi nggak ada tikus. Lalu yang saya nggak bisa tidur tanpa melihat kucing. Wah ini gangguan jiwa ini. Nah, sorry ya, saya bercanda. Tapi maksud saya harus punya alasan yang membuat kita tutup mulut. Ya, tinggal ya. Nah itu juga iman. Apologetika ini memberi jawaban atau termasuk berkhotbah, memberi saran, ceramah, konseling yang membuat orang ya nggak bisa mengelak. Tapi nggak bisa lagi. Maka tidak ada debat. Kalau jawaban kita memang membuat orang yang nggak mendasar, ya debatlah. Ya, mengapa orang debat? Mengapa suami istri dan saya dan istri debat terus? Nah, karena jawabannya nggak mendasar. Debat lagi, debat lagi. Bagaimana sampai? Ya sudahlah, memang saya salah gitu. Karena yang mendasar itu. Jadi apologetika itu sifatnya umum karena itu bukan milik Kristen. Namun bisa diterapkan dalam
Kristen. Apalagi kalau kita berapologetika hal-hal yang absolut, yaitu berkenaan dengan Tuhan dan berkenaan dengan kehendak Tuhan. Itu absolut, maka harus mendasar. Ya kayak. Nah, mendasar dan juga memproklamasikannya atau memberitahukannya kebenaran mutlak atau final tersebut. Bukan untuk menang. Kita berapologetika bukan untuk menang. Ya, perdebatanlah yang menang. Melainkan supaya menyatakan kemuliaan Allah. Jadi bicara entah. Jadi dalam berkhotbah pasti ada unsur apologetik. Kan tidak mungkin. Misalnya Pak Pendeta Joko menyampaikan dari ayat ini, saudara-saudara, dijelaskan Paulus menekankan kita sedang memberikan pengertian saya, keyakinan saya tentang teks ini. Maksud Paulus mengharapkan jemaat Efesus begini. Kita sedang berapologetika. Jadi pastilah hanya dalam doa itu boleh nggak berapologetik? Mungkin boleh juga ya. Ya Tuhan, Engkau tahu. Saya nggak ada lawang. Saya pikir bisa. Bukan dalam pengertian debat dengan Tuhan. Kan enggak toh. Tapi memberi pertanggungjawaban. Tuhan, setelah 35 tahun menjadi pendeta, saya menemukan terlalu banyak kelemahan saya. Kelemahan saya 21.000. Tapi saya pun menemukan Tuhan 22.000 anugerah Tuhan. Itu berapologetika. Itu loh, itu berapologetika. I know myself and I know you, your grace. Jadi bisa gitu. Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Kan itu apologetika. Tuhan tanya pada siapa? Petrus. Ya Tuhan, Engkau tahu, aku mengasihi Engkau. Ini apologetik juga. Maka ini, hampir tidak ada sisi kehidupan kita yang terlepas. Coba siang, keluar dari rumah, pakai pakaian kuning di atas, merah di bawah. Kemana dia? Kan tanya jawab, ini bukan Hindu. Coba, keluar. Atau dia keluar jam 12 siang, merah di atas, hijau di bawah, celana panjang hijau. Mau kemana? Tenang aja, nggak bisa. Kenapa pakai pakaian itu? Kan nggak bisa apologetik itu. Coba, nggak serasi di siang hari merah, hijau, terang benderang. Natal. Nah, artinya kan nggak bisa menjauh gitu. Nah, demikian juga keserasian kita berpakaian. Memang di era postmodern sekarang nampaknya sudah mulai kabur ya. Keserasian warna. Wah, sekarang kan juga di atas pakai jas, di bawah pakai jeans, itu nggak masalah. Itu kan perkembangan peradabannya, bukan negatif loh. Tapi itu maksud saya gini, senantiasa ada jawaban yang mendasar. Ya, oke. Nah, apa tujuannya Pak? Supaya satu, untuk Allah, memuliakan Allah. Yang kedua, membuat orang berpikir. Apologetika, making people think, membuat orang berpikir. Oh iya ya, pernyataannya begini tadi. Berarti saya keliru selama ini ya. Jadi berpikirlah. Oh iya. Dan sekaligus membukakan terbongkar. Ya. Tapi kita tidak dalam pengertian memang sengaja mencari kepalsuan. Ini kecenderungan orang beragama lain suka membuka Alkitab, mencari kepalsuan Alkitab. Kristen hampir tidak pernah berbuat hal yang menjijikkan itu. Karena bagi saya begini, dia nggak percaya Alkitab, tapi dia mencari kepalsuan. Kan bodoh toh. Kalau saya untuk apa mencari kepalsuan? Saya nggak percaya kok. Berarti dia tidak percaya gitu loh. Ternyata ada kepalsuan. Berarti kalau dia semua palsu, yang nggak usah buka. Tapi kalau masih mencari kepalsuan, berarti ada yang tidak palsu. Bodoh kali.
Kenapa gitu tuh? Nah, Kristen biasanya tidak merusak kitab-kitab yang lain. Kecuali satu orang yang lari ke Amerika. Ya, saya nggak setuju lah. Nggak boleh kasar gitu. Kurang baik. Kalau menurut saya kurang baik. Sayang dia, berkualitas, tapi tidak disertai dengan etika berbicara. Itu saja. Ya, kita tidak dalam rangka, kita tidak mempersalahkan orang, tapi kita mempersalahkan pemikiran orang. Kita tidak menyesatkan orang, tetapi kita bisa memberitahukan kesesatan berpikirnya atau berperasaannya. Itulah pengertian saya. Ini rumusan saya sendiri. Banyak teoritik. Ini bisa jadi satu buku. Maka itu ada seal ini sejenis apel tempe. Lalu yang kedua, mandat berapologetika. 2 Timotius 4:2, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dalam berapologetika ada hal kita menyatakan yang salah, menegur, menasihati, tapi harus sabar. Maka tidak boleh ada perdebatan, ya. Dan ada unsur mengajar itu. Memberi pengajaran. Itulah mandat kita, mesti berapologetika. Semua pelayan Tuhan, apalagi semua pelayan Tuhan, apa dia pendeta atau calon pendeta atau penginjil atau apa saja, guru sekolah minggu, mesti berapologetik. Tidak mungkin tidak. Ya, mengapa memilih lagu? Ku sembah kau di tempat yang mati. Mengapa memilih lagu itu? Karena lagu kedua, Garuda Pancasila. Kok nggak nyambung? Kenapa pilih lagu itu? Kan kita kan juga, saya mengikuti, lagu ini flow, sesuai khotbah juga nanti. Memang itu semua apologetik. Jadi bukan senang ya, senang lagu itu, senang. Bukan soal senang-senang itu. Ini pertanggungjawaban. Oke. Yang kedua masih ada 1 Petrus pasal 3 ayat 15-19, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Bagaimana itu ya? Dalam bahasa ini, set apart Christ in your heart as a Lord. Apa artinya? Khususkanlah Kristus, bukan kudus. Khususkanlah. Apa artinya? Kunci berapologetika, kita memiliki suatu keyakinan kokoh bahwa Kristus menguasaiku. Itu artinya. Jangan berapologetika kalau kita tidak dikuasai oleh Kristus. Baik oleh firman Kristus, karakter Kristus, dan semua. Dan siap sedialah pada segala waktu. Untuk apa? Untuk berapologetika. Memberi pertanggungjawaban. Itu namanya berapologetika. Kepada siapa? Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Tentang apa? Pengharapan yang ada padamu. Tentang apa? Iman yang ada padamu. Tentang apa? Tentang Alkitab yang kau yakini. Tentang apa? Tentang Yesus yang kau percaya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Stefri tidak lemah lembut, galak-galak begitu. Ini bukan lemah gemulai. Beda. Tidak ada makna lemah gemulai. Itu solo. Lemah lembut itu bukan soal suara. Tapi lemah lembut itu tidak makso, bahasa Jawa. Tidak maksa, tidak menuntut, tidak ngotot. Itu lemah lembut. Bukan hai. Itu lemah gemulai. Lemah sekali itu. Oke. Tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Wow. Harus dengan hati, bukan cari-cari salah. Bukan untuk mempermalukan orang. Bukan untuk memojokkan orang, bukan untuk memamerkan diri sendiri, enggak. Tapi harus dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Apa artinya? Ini berkenaan dengan apa yang kita omongkan, sampaikan sesuai dengan hidup kita. Sehingga mereka tidak bisa bilang, kamu omongnya benar, tapi hidupmu enggak benar. Enggak difitnah gitu. Enggak apa? Tidak dipermalu, menjadi malu. Kenapa? Ada keserasian antara kebenaran yang dipresentasikan dan kehidupan yang dilakoni. Ya,
Itu ada kesaksian, itu mandat apologetika. Ketiga, keniscayaan apologetika. Ini satu mata kuliah. Allah menciptakan, mana tuh katanya Bapak bicara tentang berapologetika dengan orang yang tak percaya. Nantilah awal dan akhir. Allah ini, mengapa harus berapologetika? Manusia diciptakan sebagai makhluk berapologetika, memberi alasan. Ya, kenapa? Diciptakan segambar serupa Allah. Jangan minta pertanggungjawaban pada binatang. Nggak mungkin. Kenapa kau makan RW yang saya harusnya untuk saya? Kenapa kau makan? Dia nggak mampu. Karena dia bukan makhluk yang berapologetika. Ya, kitalah makhluk. Kenapa? Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Apa itu? Memiliki daya pikir, daya kehendak, dan daya perasaan. Itulah berapologetika. Maka kita berapologetika karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Nah, Allah menghendaki manusia untuk menggunakan akal budi. Nah, kata akal budi, kalau baca Yesaya dan Yohanes dan teks yang ada di sini, ini bahan ini saya berikan ya. Bahan ini saya berikan pada gembala supaya bisa dievaluasi juga. Bisa mungkin saya salah ketik. Nah, akal budi dalam pemikiran Yahudi itu mengungkapkan keseluruhan. Ya. Ini ingat saya, keseluruhan pribadi orang itu. Berarti Allah menghendaki kita menggunakan seluruh keberadaan kita untuk memberi pertanggungjawaban. Jangan sekedar menjawab. Udah pulang? Udah. Kenapa pulang cepat? Ya sudahlah. Itu enggak apa lagi. Malas menjawab tuh. Kenapa sudah pulang cepat? Kan belum waktunya. Udah capek. Itu bukan apologi gitu. Malas kali itu. Harus whole gitu, harus penuh. Ya begini sebenarnya ini. Oh ya. Artinya nggak tanya lagi dia. Kenapa capek? Nanya lagi, akhirnya debat. Kenapa capek? Kan kerja mah. Kerja apa sih? Mau tahu aja. Debat. Kan nggak boleh gitu lagi. Kenapa? Karena jawabannya itu tidak pernah tuntas. Jawabannya asal-asal. Harus whole heart. Seluruh hati. Segenap hati maksudnya. Segenap pikiran. Itulah maksudnya seperti ini. Nah, yang ketiga, apologetika itu satu keharusan. Kenapa? Itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap budimu, segenap kekuatanmu. Termasuk segenap akal budi. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Bagaimana itu? Belajar. Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa belajar. Sudah tetap program ini sudah bagus ya. Memang begitu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Ya, nggak mungkin kalau kita tidak belajar. Belajar untuk semakin berkualitas mengasihi Tuhan. Ya, ini karena belajar supaya semakin berkualitas mengasihi Tuhan. Sama juga, kalau kita menjadi suami yang berkualitas di mata istri, kita harus belajar sebagai suami. Jangan suami bodoh-bodoh terus sudah 30 tahun menikah begitu terus dia, nggak ada kemajuan, terus kemunduran. Kan itu bagi saya itu nggak mengasihi istri. Kalau mengasihi suami harus ada kemajuan itu, harus progresif. Ya, kemarin kasih saya seperti ini, makin terus. Itulah mengasihi istri dengan segenap hati, segenap pikiran. Saya memikirkan ya, setelah saya menikah 32 tahun, 33 tahun, antara itu, saya juga ya, kadang-kadang istri saya duluan tidur, saya duduk di ranjang, lihat dia, dan saya berdoa, bagaimana lagi saya Tuhan? Mengerti dia. Karena tahu, istri itu misterius. Memahami kaum perempuan lebih rumit daripada memahami kaum pria. Ini secara sains. Kenapa? Karena secara anatomi, secara psikis, perempuannya itu kecerdasannya ke dalam. Laki-laki kecerdasannya keluar. Maka itu kalau laki-laki kecerdasnya, lihat di sini. Mana ada perempuan cerdas di sini? Tidak ada. Kan? Iya. Pernah ya perempuan berpikir begini? Gak ada, ini laki.
Tidak ada. Ini contoh saya, ini ilmu. Saya nggak anti ilmu, tapi ilmu yang bersinergi dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Nah, poin saya, anatomi tubuh wanita lebih kompleks, lebih rumit, mengungkapkan kerumitan istri. Apa artinya? Semakin sukar, mudah memahami suami, tapi sukar memahami istri. Nah itu real. Karena itu kita mesti sadar sebagai seorang suami, mesti sadar lagi bahwa memang tingkat memahami tingkat istri, kita perlu pengetahuan 10. Mereka mengetahui kita cukup 5. Istri-istri mengetahui suami cukup 5. Tapi suami-suami perlu mengerti istri cukup 10. Berbahagialah istri-istri yang suaminya mendengar hari ini. Nah, ini contoh saya. Oh, sebenarnya itu mengungkapkan keutuhan. Ya, memang kalau ceramah suami istri itu enak sekali. Ya, kami tulis buku tentang pernikahan suami istri tahun 2016 ya, pas pernikahan kami yang ke-25. Ya, kami menceritakan bukan tentang diri kami, tentang firman Tuhan yang kami gumuli. Oh, oke. Ini aja. 4. Apologetika itu suatu praktek rasionalitas orang Kristen yang ditebus, bukan soal logika, pandai-pandai, bukan, yang ditebus. Ya, yang dibaharui. Jadi hati pikiran yang dibaharui. Jadi kita berapologetika, kalau kita punya hati pikiran yang baru, nggak mungkin bohong-bohong, nggak mungkin ngarang-ngarang. Saya bicara sama anak bung saya, dia lagi tulis skripsi, based on data. Don't talk anything if you have no data. Jika engkau tidak punya data, jangan bicara. Pertama, ngawur. 2, bodoh. Karena no data, ngomong. Nggak boleh. Harus punya data. Apalagi itu hamba Tuhan. Kalau nggak punya keyakinan dan pengetahuan yang pasti tentang teks Alkitab yang kita susun untuk kita khotbahkan, ojo ngomong, menengok gitu. Diam saja. Bicaralah setelah tahu pasti dengan yakin. Ini pun berapologetika. Dan seperti itu. Maka itu jangan ada khotbah yang bohong-bohong. Kemarin, penerbangan dari pagi dari Jakarta ke Balikpapan. Mujizat terjadi. Dan memang Tuhan suruh saya ke Balikpapan. Waktu pesawat masuk ke laut, saya angkat tangan. Tegak lagi. Bohong-bohong. Bohong-bohong. Biar keren. Haleluya. Memang ini utusan Tuhan. Itu banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Supaya diundang lagi kan. Itu terlalu banyak kebohongan. Nah, nggak boleh. Harus pikiran yang dibaharui. Biarpun khotbah kita nggak menarik. Tapi jujur. Daripada menari, bohong. Setan puji-puji. 5. Pikiran yang terus ditebus itu dilatih. Jangan hanya ditebus, tapi terus dilatih. Bagaimana cara melatih pikiran kita? Ya belajar, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Baik belajar ilmu tentang teologi atau pengetahuan umum. Memang harus melatih. Dia kan kayak karet gitu. Ya, juga saya sudah lupa, satu ilmuwan Jepang menyampaikan bahwa kapasitas manusia berpikir itu sebenarnya tidak terbatas. Ya, hanya dia terbatas karena nggak digunakan. Akhirnya muncul cerita, Pentium Indonesia semua masih baru semua, belum ada isi. Kalau orang Jerman, laptopnya sudah penuh, giganya sudah habis tuh. Indonesia masih banyak kosong, suka dibeli itu. Nah ini kan cerita yang sudah lama lah. Nah, yang ke-6, dunia menuntut apologetika. Kenapa? Dunia ya tidak percaya kalau nggak ada rasio, kalau nggak jelas, kalau nggak masuk akal, kalau nggak ada bukti. Dunia perlu bukti. Memang kita nggak mesti harus menyajikan, tapi setidaknya ada pendekatan begitu. Mereka perlu kita jelaskanlah secara dapat dipahami gitu, rasional lah. Walaupun sebenarnya melampaui rasio kan, firman Tuhan kan melampaui rasio. Tapi oke lah,
yang bisa dipahami saja itu diterangkan. Dunia perlu. Maka apologetika memang dituntut oleh dunia. Pak, kenapa Bapak teriak-teriak khotbah? Toh kalau Bapak teriak dan Bapak ngomong, kan pembayaran sama. Coba, kan itu toh. Kan pembayaran sama toh. Ini kan enggak bayar, saya berani ngomong. Masa keluarga sendiri mau makan sendiri? Enggak bagus lah. Jadi, ya saya begitu. Di mana Malaysia juga, Bapak, kalau ngomong pelan. Enggak, kalau saya nggak ngomong pelan, nggak ada otak saya, nggak keluar tuh. Nah, jadi begini, bukan soal itu. Bukan soal itu. Mereka perlu jawaban itu. Yang setidaknya minimalnya diterima gitu. Yang setidaknya ya terima. Oh gitu ya. Lalu jawaban yang final. Oke, firman lah. 4, tinggal 2. Pre-understanding understanding apologetika. Jadi berapologetika itu perlu mempertimbangkan 4 hal. 1, worldview dan point of view. Apa artinya? Gini, dengan orang Buddha, jangan bahasa yang sama kita gunakan untuk orang Hindu. Dengan anak saya 3. Saya punya anak 3. Anak saya 3. Nggak cocok. Kan bahasa Melayu potong-potong. Anak saya 3. Anak saya 3. Seharusnya saya punya anak 3 gitu loh. Jadi, saya ngomong dengan tertua, dengan yang tengah, dengan yang berbeda. Karena pribadinya satu perusahaan, tapi formnya beda gitu loh. Beda. Ya cara saya berbeda menyikapi. Ada yang sangat rasional, ada yang sentimental. Jadi demikian pula kita bicara kepada dengan seiman saja atau hal-hal natural itu kita berbeda. Tidak ada satu format khusus untuk semua, nggak bisa. Nah, sama juga kita bicara dengan orang Islam Jombang dan Islam Malaysia beda. Maka tidak ada namanya. Saya tidak pernah mengajarkan cara berapologetika dari orang Islam satu cara, nggak bisa. Berbicara tentang Islam di antara orang Mesir, orang Arab dengan orang Banjarmasin beda. Ini namanya itu ya ini point of view. Nah, apalagi berbicara kebenaran antara Islam dan Kristen. Itu worldview-nya sudah berbeda sekali. Jangan bilang istilah yang sama, tapi kontennya berbeda. Meaning dari istilah itu berbeda. Misalnya, kasih. Oh, Bapak juga mengasihi ya? Iya. Tapi kalau lihat apa konten kandungan kasihnya dan kandungan kasih Kristus, berbeda, nggak ada sama. Maka jangan terbawa arus. Oh, seiman kita, karena katanya sama. Kasih. Kasihan deh loh. Mikir begitu loh. Kok sedangkan itu? Ini menyangkut worldview. Ya. Antar gereja ya, Oikos, HKBP, GPIB. Itu aja berbeda kok. Dan berbeda apa? Berbeda point of view. Itu nampak pada doktrin. Oh, gitu. Memang berbeda. Ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan ini worldview-nya. Lalu titik berangkat. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Kita mengerti supaya percaya atau kita percaya supaya mengerti. Ini kita memang begini. Bapak Ibu, susah sekali. Pengalaman saya berapologetika dengan orang-orang tidak seagama saya, tapi sama manusia. Normal, bukan setan. Maka mungkin mereka lebih manusiawi daripada pendeta. Pendeta mana? Bagi saya seperti itu ya. Susah ya. Mau bicara ini nggak nyambung. Bicara iman. Karena imannya itu kan hasil dari pengetahuan.
Kita tidak, iman itu anugerah Allah. Jadi memang nggak bisa gitu. Ya. Nah, mengapa orang berdebat? Nggak ngerti ini, sehingga debat. Nggak perlu debat. Kita tahu worldview-nya. Ya, jadi seperti itu. Mari memperlakukan orang apa adanya dia. Jangan memperlakukan dia apa adanya saya. Nah, ini bahasa kata bijak. Sekali, mari menterapi orang, jangan menurut saya. Karena saya bukan dia. Dan dia bukan saya. Saya harus menerapi dia apa adanya orang itu. Kompleks sekali. Saya pikir ini juga sangat bagus ya untuk suami istri ya. Saya katakan sampai Tuhan datang, saya mengatakan mungkin saya hanya mengerti istri 30%. Itu pun kalau masih ada 10 tahun ke depan. Apalagi Allah. Pasangan kita seumur hidup ya, sudah hidup 32 tahun pun. Bapak Bolunga sudah kita rayakan 50 tahun ya. Saya jangan undang, saya datang sendiri. Betul, saya datang sendiri. Nah, biarpun sudah sekian tahun, masih banyak hal yang kita tidak pahami tentang pasangan kita. Ini real, ini science ini. Enggak semua juga istri saya membukakan tentang dirinya, apalagi tentang rekening. Mana dia saya tahu? Mana saya tahu? Dan saya tidak maksa. Gitu. Banyak kekeluhannya, isi hatinya, kalau dia sendirian bagaimana. Saya tidak misteri, banyak hal. Mungkin kalau saya bilang, syukur sampai saya dan istri meninggal, kami dua, mungkin saya bisa mengetahui 10-20% tentang hidup dia. Nah, dengan berpikir analogi seperti ini, bagaimana dengan Tuhan? Kita menjadi maha tahu Tuhan. Kita sebenarnya ngerti nothing. Ya, kalau kita berusaha kita mengerti, bukan nothing, sinting. Karena nggak mungkin. Seujung kuku jari kelingking pun, mungkin itu yang kita kenal tentang Tuhan. Yang tadi, maha kuasa, maha hadir, maha tahu dan maha semua. Lalu kita maha yang kecil-kecil. Kan tidak mungkin. Nah, itu kita mau pikir ya, dengan orang Islam, sudah jelas-jelas mereka sangat berorientasi pada hukum. Kita bukan pada hukum. Orang Islam Yahudi memiliki kesamaan. Based on law. Begini, nggak boleh begini. Kalau puasa harus begini, kalau haid, tunda, ini hukum semua. Kan Bapak tahu, itu kan pembicaraan kita sebagai warga negara yang sahabat dengan mereka. Kan? Saya kan ngomong dengan mereka juga. Iya, saya kalau haid nggak bisa, saya nggak boleh puasa. Harus ini dulu, tahan dulu, terus saya baru lanjutkan lagi. Saya tahu, dan saya mengerti. Oh iya. Nah, artinya apa? Saya menemukan mereka terlalu ketat dengan hukum. Ya, gini. Nah, mirip Yahudi. Karena akarnya kan sama. Arab, lalu Aramaik, Arab, lalu juga Yahudi. Itu rumpun yang sama. Di Indonesia jadi berbeda. Nah, jadi kita mengerti starting point dari masing-masing orang yang kita ajak memberi pertanggungjawaban. Itu poinnya. Jangan menjawab satu untuk semua orang. Ya nggak kena. Itu poin. Yang ketiga konteks. Kita mengerti. Oh dia itu orang Islam. Oh dia orang Buddha. Tapi dia tetangganya itu loh. Kiri kanan muka belakang itu orang Kristen. Beda loh. Beda itu. Itu konteks di mana dia tinggal. Ini orang Nado tinggal di Balikpapan. Dengan orang Nado yang tinggal di baliknya papan Nado itu. Iya, itu beda. Ya, beda sekali, beda. Jadi khotbah saya kepada orang di sana itu nggak bisa bercanda. Kalau kita di luar sudah bergaul dengan orang-orang di luar, itu sudah rileks. Saya mengerti itu. Ya, jadi konteks juga. Kalau bicara konteks kan menyangkut space and time, waktu dan ruang. Di mana, kapan.
Coba bicara sama istri yang sedang haid. Biarpun tawarkan malaikat. Jadi kita harus tahu tempatnya di mana dan kapan. Begitu juga berapologetika. Apakah ini dalam dewan atau sidang formal atau informal? Apakah di NU atau Muhammadiyah? Nggak bisa gampangan ngomong dengan orang Islam. Apa Sunni atau Syiah? Ya, tapi oke lah, jangan khawatir. Kita punya kebenaran universal di mana semua kita, yaitu tentang kemanusiaan. Maka itu di Indonesia berbicara kemanusiaan itu adalah titik temu antar semua agama. Maka itu agama yang tak berkemanusiaan memang bukan agama lah. Lalu istilah-istilah. Dalam berapologetika kita perlu memperhatikan istilah-istilah. Jangan satu istilah dimengerti semua sama oleh Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Shinto. Nggak bisa. Itu namanya pelacuran istilah. Nggak bisa ada generalisasi istilah. Saya berkata, saya berdoa. Kata berdoa bagi saya, orang percaya, bagi agama lain berbeda substansinya, berbeda artinya, berbeda. Maka jangan termakan dengan istilah. Apalagi kita yang sudah berbeda istilah. Ini, maka sebenarnya Bu, nggak perlu debat. Karena saya tahu istilah yang digunakan, oke, mohon maaf ya. Pak, kan istilah Bapak kan ini kan saya ini. Ya kan berbeda toh. Oh ya, nggak perlu ngotot. Udah teriak-teriak, nggak kena itu. Hukum logika berapologetika. Ini, saya langsung bukakan yang. Mari kita perhatikan tingkatan. Ada yang namanya tertier, sekunder, primer. Saya menyampaikan bahwa ini. Teologi itu adalah pengetahuan tingkat tertinggi. Kenapa? Karena itu bicara mengenai antara Allah dan ciptaan, antara yang kekal dan yang sementara. Maka nggak mungkinlah IPS, nggak mungkinlah politik tertinggi. Karena dia hanya urusan sama manusia. Yang tertinggi itu yang berurusan dengan yang maha tinggi. Maka teologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki tingkat berpikir tertinggi. Di buku saya, dia bahasa komunikasi dengan Allah. Hal-hal yang esensial, yang paling penting pasti urusan dengan Allah. Kecuali ateis. Ya, semua urusan kita dengan hal yang paling penting, paling utama, paling terhormat, paling mulia, paling benar, ya dengan Allah. Maka itu teologi. Saya nggak meremehkan PMP, nggak meremehkan sosiologi, tapi itu hanyalah penting. Sosiologi penting, mengerti hubungan sama sosiologi, tapi nggak terpenting. Karena itu sosiologi harusnya terkait dengan teologi. Sosiologi orang-orang hubungan sosial, tapi juga dengan Tuhan. Baru si sosiologi ini tidak sosial, tidak siap. Tapi sosiologi ini menjadi berharga. Hubungan kita dengan sama kita, orang Hindu, Buddha, Islam, berarti ya, kalau hanya saya bersahabat dengan orang Islam, Hindu, Buddha, oke, kemanusiaan saja. Oke, biasa. Sama dengan kucing, dengan anjing, ya biasa. Tapi kalau saya bersahabat dengan mereka, persahabatan saya dengan mereka tidak mengabaikan hubungan saya dengan Tuhan, itu nilai loh. Bahkan ketulusan saya menghormati orang lain karena dibingkai oleh bingkai Allah. Coba, menurut saya orang-orang ateis nggak tulus. Kenapa? Hanya urusan manusia. Tidak ada moral spiritual yang membuat mereka tulus. Pasti ada kepentingan. Nah, oke, kembali. Teologi itu tertinggi. Kenapa? Karena itu berbicara mengenai logika Allah dalam dunia. Apa itu? Hukum Allah. Ya. Maka itu teologi berkenaan dengan hukum natural, supernatural. Jadi begini, saya makan kue bukan karena doa dulu. Enggak doa pun berkenan, asal ingat mertua. Kalau enggak ingat orang lain, makan sendiri kan biarpun berdoa, rakus. Bagi-bagi gitu. Menurut saya,
Mana ya? Saya makan tanpa doa, saya bagi orang lain. Saya makan sendiri, orang hanya lihat saya, dan saya berdoa. Mana yang cocok itu? Ini apologetika. Ya harusnya berdoa juga dan kasih orang. Itu kan begitu. Tapi kalau mau dibuat, saya tidak berdoa, langsung makan, tapi saya bagi kepada orang-orang lain. Daripada saya berdoa, saya dilihat oleh orang berdoa, dan saya makan, dan saya dilihat oleh orang makan. Dan mereka tidak makan. Ini sebenarnya praktek muncul secara otomatis. Ya, bukan direkayasa atau diatur-atur. Itu teologi. Nah, filsafat itu pertimbangan sekuler. Kenapa? Karena filsafat itu menyangkut logika manusia dalam dunia. Dan itu tetap hukum natural. Yang teologi hukum Allah, yang filsafat hukum hukum nalar. Oke, hukum penalaran. Nah, objeknya apa? Ide. Jadi yang namanya filsafat itu ide. Saya mau menjadi bijaksana, ide saya begini. Itu filsafat. Itu hukum ide. Bagaimana ide kebaikan saya itu dirasakan oleh orang lain. Maka filosofi saya hidup ini dirasakan oleh orang lain. Ide menjadi fakta. Nah, sains tertier, terendah. Biarpun banyak profesor doktor di sini. Kenapa? Karena hukum alam. Coba, teologi hukum Allah, filsafat hukum nalar, sains hukum tertier. Ya. Sayangnya banyak orang mengukur sains, mengukur Allah pakai sains. Ya pasti nggak terima. Nggak mungkin. Dia mau percaya pada Allah dengan menggunakan alat ukur sains. Nggak mungkin. Maka dia bilang, nggak mungkin. Saya nggak percaya ada Allah. Karena salah menggunakan alat. Masa alat untuk operasi ibu melahirkan pakai cangkul? Kan nggak mungkin loh. Salah. Jadi sama juga. Kan ada primer, sekunder, dan tertier. Bukan berarti saya yang teologi mengabaikan tertier. Nggak mungkin. Teologi tanpa sains, impossible juga. Nggak mungkin ya ada teologi tanpa bersains. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga kalau sains tanpa filosofi. Nggak mungkin juga. Akhirnya saintis bisa jual bom ke penjahat. Nah, karena tidak filosofis. Ini kamu yang mempertahankan prinsip. Dan ini kamu mempertahankan moral. Jadi sebenarnya tiga hal ini tidak bertentangan. Hanya jangan mengukur teologi Allah dengan ukuran sains. Jangan mengukur teologi Allah itu dengan ukuran filsafat. Seperti yang dilakukan pada abad yang silam. Salahlah menghasilkan Allah filsafat. Kan tidak mungkin. Namun karena tertier, primer, sekunder, maka gini, teologi itu pasti terbaca pada filosofi hidupnya. Dan juga dapat terasa, terukur pada keyakinan saya pada Tuhan. Yang itu akan muncul prinsip hidup yang namanya filosofi. Yang nampak pada sikap saya pada hewan. Bukan hanya pada masa manusia. Bagaimana saya bilang pada anak saya, jangan pelihara hewan kalau kalian menyiksa hewan. Ya, Tuhan tidak menghendaki penyiksaan hewan. Kecuali orang Manado. Coba bunuh anjing untuk kita RW. Kan nggak boleh 20 kali pukul. 1, 2. Bagaimana dia merasa dibunuh dengan bermartabat tuh. Jangan teriak lagi, kan menyiksa. Orang yang dengar pun sakit hati loh. Kasihan. Kan tidak enak dia. Mau sih bulu mati juga. Bulu mati. Kan kita juga tidak enak. Apalagi anjing, dia kan tambah tidak enak. Nah, bagaimana cara membunuh anjing dengan berperi kebinatangan?
Ada gitu loh. Langsung, sudah mati, nggak terasa. Nah, ini pun sebenarnya terkait dengan teologi loh. Siapa bilang itu tidak ada urusan dengan teologi ya? Ya. Selain itu gini, kok tega ya? Saya menyiksa ciptaan Tuhan. Itu kan binatang ciptaan Tuhan. Itu kan menggambarkan saya sadis. Potong-potong silet-siletin. Au. Makin puas saya. Berarti saya gangguan jiwa. Jadi ini kan sebenarnya keserasian semua. Antara alam, manusia, bukan dalam rangka penyelamatan. Tapi dalam rangka pertanggungjawaban manusia hidup di tengah-tengah alam. Sains itu kan urusannya dengan hukum alam. Dan maka objeknya itu tentang materi. Materi yang terlihat, teraba, terjadi. Tetapi kalau filsafat itu objeknya formal, yaitu ide. Supranatural, nggak ada, tapi ide. Namun dia bukan natural. Ini natural dia. Nah ini dua-dua. Teologi itu natural dan supranatural. Percaya Allah dan percaya ciptaan Allah. Ini kan anggap aja Allah dan Allah menciptakan tumbuhan. Saya percaya Allah, saya percaya tumbuhan. Ciptaan Allah. Ini natural dan supranatural. Tapi kalau sains, enggak ada supranatural. Ilmuwan enggak percaya. Ilmuwan, kecuali ilmuwan beragama. Ilmuwan tidak akan percaya bahwa ada Allah. Ada hari kiamat, ada setan, ada monyet, ada setan. Mereka tidak percaya. Kenapa? Enggak ada, bukan objektif. Enggak rasional. Kan Allah kan enggak rasional. Allah kan enggak objektif. Terabak, enggak ada kan? Maka ilmuwan nggak mungkin percaya kecuali ilmuwan Indonesia beragama gitu. Gitulah. Sekarang pertanyaan jawaban core of Christian faith. Gini, kepada orang yang tidak percaya, kita perlu memberitahukan tentang core iman kita, apa inti iman kita. Nah, inti iman itu dari Alkitab. Dan inti Alkitab itu Kristus. Nah, bagaimana kita mempersiapkan apologetika kepada orang-orang yang tidak percaya? Pertama, langsung Alkitab dan kita belajar tentang Kristus, Kristologi dari Alkitab. Core iman Kristen Alkitab dan core Alkitab Kristus. Ini kita perlu pegang. Kalau kita tidak pegang ini, kita dipegang. Dipegang oleh orang, dikontrol. Ya. Oke, ada pertanyaan. Pak, katanya unbeliever. Ya, ini. Kalau Bapak perhatikan ini, di sini semua keraguan-raguan orang tak percaya di sini jawabannya. Bapak mau tanya, di sini jawabannya. Ya, nggak ada Allah. Allah nggak ada. Bagi orang ilmuwan, Allah tidak ada. Karena dia hanya mengakui objek materi. Ya. Dan hanya hukum alam. Kalau ditanya lebih jauh, dari mana datangnya adanya hukum alam? Apa itu produksi daripada alam? Oke, kalau dia paksa, itu dari alam. Dari mana datangnya alam? Pasti ada sumber. Sumber mana? Ya akhirnya sumber final, yang ultimate, yang mereka nggak akui Allah. Jadi sebenarnya mereka tahu ada sumber, tapi mereka nggak akui. Ateis sebenarnya mereka tahu, tapi mereka tidak mengakui. Itulah yang diungkapkan juga dalam Roma pasal 3. Karena mereka tidak mengakui. Sebenarnya kalau mau dikejar sekali, mau kejar terus, mereka akan tiba pada kejenuhan yang mereka tidak bisa akui. Ya itulah Allah. Nah, kita beritahu yang kalian anggap jenuh itu yang enggak ada nama. Ini Alkitab menamainya itu loh. Yang kalian anggap we don't know, unknown, unseen, tak terlihat.
Karena kami nggak tahu, ya nggak ada lah. Saya beritahu, Alkitab memberitahu ada. Nah, di sini menghubungkan antara ateis dan iman Kristen. Oke, ada pertanyaan?